Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya ingin membahas tentang kelompok akun dalam akuntansi. Akun digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu akun real atau akun dalam neraca. Akun real adalah akun-akun yang nantinya akan masuk ke dalam neraca. Akun real dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu golongan harta atau aktiva. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva atau harta dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama harta lancar, kedua harta tetap, dan yang ketiga harta tak berwujud. Kemudian utang atau liability. Utang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Utang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Kemudian modal atau capital. Modal adalah hak pemilik perusahaan yang ditanamkan di dalam perusahaan. Sedangkan kelompok kedua yaitu akun nominal atau akun dalam laporan laba rugi. Akun nominal adalah akun-akun yang nantinya akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Dari kumpulan akun tersebut, kita akan dapat laporan mengenai progres perusahaan, bisa jadi laba ataupun rugi. Akun nominal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah semua penghasilan dari hasil operasi perusahaan. Pendapatan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu pendapatan di dalam usaha dan pendapatan di luar usaha. Kemudian beban atau expense. Beban adalah pengeluaran yang timbul karena kegiatan perusahaan. Beban dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Kemudian kita akan membahas singkat mengenai akun-akun real. Di dalam akun real ada akun harta atau aset. Sedangkan di dalam akun harta atau aset terdapat tiga kelompok. Yang pertama, harta lancar atau current asset. Harta lancar adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam harta lancar yaitu kas atau cash. Kas adalah jumlah uang tunai yang tersedia di tangan perusahaan. Kemudian kas di bank atau cash in bank. Kas di bank adalah jumlah uang yang tersedia di bank dan dapat dicairkan kurang dari kurun waktu 1 tahun. Kemudian kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah kas yang digunakan untuk kebutuhan rutin perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Kemudian piutang atau akun receivable. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain yang timbul karena adanya transaksi penjualan barang secara kredit. Kemudian piutang wesel atau notes receivable. Piutang wesel adalah hak tagih atas janji tertulis untuk membayar pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Kemudian persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Persediaan barang dagangan adalah jumlah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Kemudian beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka adalah beban yang telah dibayar tetapi belum dianggap sebagai beban. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues. Pendapatan yang masih harus diterima adalah suatu jasa yang telah diselesaikan, namun imbalannya
atau balasan jasanya belum diterima. Contohnya seperti bunga yang masih harus diterima. Kemudian kita lanjut ke harta tetap atau fixed asset. Harta tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam harta tetap yaitu peralatan atau equipment. Peralatan adalah harta yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian bangunan atau building. Bangunan adalah bangunan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian akumulasi penyusutan harta tetap atau accumulated depreciation of fixed asset. Akumulasi adalah pengelompokan nilai penyusutan aktiva tetap akibat manfaatnya berkurang. Kemudian tanah. Kemudian kita lanjut ke harta yang ketiga, yaitu harta tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset. Harta tetap tak berwujud adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, namun tidak memiliki bentuk fisik atau bentuk yang nampak. Yang masuk ke harta tetap tak berwujud yaitu hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada seseorang karena menciptakan sesuatu yang belum dikenal sebelumnya. Kemudian goodwill atau nama baik perusahaan. Kemudian hak paten dan merek dagang. Kita lanjut ke akun real yang kedua, yaitu utang atau liability. Utang dibagi menjadi 2. Yang pertama, utang jangka pendek atau short term liabilities. Utang jangka pendek adalah utang kepada pihak lain yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam utang jangka pendek yaitu utang wesel atau notes payable. Utang wesel adalah utang tertulis dengan perjanjian di atas wesel atau promise. Kemudian utang usaha atau akun payable. Utang usaha adalah utang yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Misalnya, perusahaan meminjam uang kepada bank untuk dijadikan modal. Kemudian, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Kemudian, pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenue. Kita lanjut ke utang jangka panjang atau long-term liabilities. Utang jangka panjang adalah utang kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam utang jangka panjang yaitu utang obligasi atau bonds payable. Utang obligasi adalah utang jangka panjang yang disertai dengan surat pengakuan utang dengan membayar bunga setiap waktu yang telah ditentukan. Kemudian, utang hipotek atau mortgage payable. Utang hipotek adalah utang jangka panjang yang disertai dengan jaminan aktiva tetap tak bergerak. Kita lanjut ke akun real yang ketiga, yaitu modal atau capital. Modal adalah hak pemilik perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan, yaitu modal pribadi. Kita akan lanjut ke akun-akun nominal. Akun nominal dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendapatan atau income. Akun pendapatan dibagi lagi menjadi pendapatan usaha atau operating revenue. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha pokok atau hasil utama perusahaan, yang termasuk ke dalam pendapatan usaha, yaitu pendapatan jasa atau usaha, yaitu fixed income. Pendapatan jasa ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan jasa. Kemudian pendapatan atas penjualan atau sales income. Pendapatan atas penjualan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dagang yang melakukan transaksi penjual belian barang.
Kemudian, pendapatan di luar usaha atau disebut juga dengan pendapatan lain-lain. Pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil di luar usaha pokok. Yang termasuk ke dalam pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan sewa atau rent revenue. Kemudian pendapatan bunga. Kemudian penjualan aktiva tetap. Kita lanjut ke akun nominal yang kedua, yaitu beban operasi atau operating expense. Beban operasi dibagi menjadi dua, yaitu beban penjualan atau selling expense. Beban penjualan adalah beban yang terjadi akibat aktivitas penjualan dan pemasaran barang atau jasa, seperti beban iklan atau advertising expense. Kemudian beban gaji bagian penjualan atau sales salaries. Kemudian beban komisi penjualan atau sales commission. Kita lanjut ke beban operasi yang kedua, yaitu beban umum dan administrasi atau general and administrative expense. Yang termasuk ke dalam beban umum adalah beban asuransi atau insurance expense. Kemudian beban telepon atau telepon expense. Kemudian beban penyusutan gedung, beban listrik atau electricity expense. Kemudian beban supplies kantor atau office supplies expense. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang lengkap. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something I've never seen before when you put on the